dong guys. Kita harus pura-pura Kenapa heboh sih ya? harus pura-pura heboh gitu? Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya, biar boleh, santai. Kembali lagi bersama saya, host yang banyak diperbincangkan. Wih, viral Ya. Oke, langsung aja kita perkenalan nih. Kenapa sih hari ini kita pada ijo-ijo? Coba konsepnya apa? Kita nggak janjian ya kita. Kita nggak janjian. udah sehati. Oh gitu. Sejiwanya belum? Belum. Belum. Sejiwanya sehati baru aja. ada di kopi. Sehati aja dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke obrolan kita yang super seru, mungkin nih ada baiknya kita perkenalan dulu. Siapa nih Mas yang ganteng banget di tengah? Perkenalkan, mungkin Apaan sih? teman-teman udah pada kenal ya. Asik. Nama saya Reza, sekarang saya di unit BGS, Apa tuh Kak Biges Kak? Business Government Enterprise Service. Asik. Kedengerannya kayak hebat. Iya, keren gitu kan namanya. Iya, kayak Kalau keren. sebelumnya kan hero, Apa tuh hero tuh? swalayan. Iya, Kalau boleh, sekarang boleh. di unit apa Mas? BGS ya. Business Government Enterprise Service, keren gitu kan. Iya, kayak keren gitu ya. Lucu juga ya. Humoris ya teman Iya, saya nih. baru. Oke, yang di sebelahnya ada siapa nih? Dari tadi heboh banget kayaknya. Aduh, paling heboh aku sejagat raya. Di track 3 siapa sih yang gak kenal sama aku? Oh, buset. Berarti aja yang gak kenal sama aku ya. Kita aja yang nggak kenal ya. Saya Furi dari Mitra Sales BPR. BPR itu bukan Bank Perkreditan Rakyat, apalagi Bu Puri ya, bukan. Bu Puri, boleh. Tapi itu Bayu Pratama, jadi nama bos saya gitu. Oh, nama apa tuh Bayu Nama Pratama? agensi atau mitra salesnya Nama Bayu agensi. Pratama, nama ownernya gitu. Oke. Teh Furi di sini sebagai apa nih Teh? Saya tuh sebenarnya sebagai segala. Apa tuh segala? Sebagai Tukang angkut Ya, gitu, tukang sebagai- gali. Wah, segala sekarang mah. Kalau misalnya toko itu Palu Gada, Palu Gada. Palu butuh gua ada. Kalau ada siap. tuh Palu Gada juga. Butuh jodoh gimana? Atau sama aku juga. Oh gitu ya. Sekalian promosi ya. Kalian promosi. Oke deh. Tadi kita udah perkenalan yang super seru bersama Asman kita yang super ganteng Mas Reza. Ih males. Dan juga ada Teh Furi yang sudah terkenal di Seantero Jawa Barat. Amin. Jadi hari ini kita tuh pengen bahas apa sih Kak gitu. Kenapa sih kamu kesini Kak? Coba deh. Sebenarnya bisa dilihat dari bajunya yang dipakai sama Teh Furi. Asik. Takut akunya. Jangan salpok ya, tapi ke Oh, jangan Sultan salpok. ya. Apa nih? Bacanya My Sultan. My Sultan. Oke. My Sultan ini apa sih? Jadi My Sultan itu semacam digital touchpoint yang dikhususkan buat UMKM sama pelaku usaha. Oke. Jadi di My Sultan nanti pelaku usaha bisa melihat, memilih dan berlangganan solusi konektivitas dan solusi digital yang ditawarkan oleh Telkom. Dan nantinya untuk membantu mengembangkan bisnis para pelaku usaha tersebut. Oke. Jadi My Sultan ini kalau aku simpulkan berarti dia semacam ini ya digital touchpoint, Iya. berarti internet things nih ya Iya, nggak sih? internet things. Berarti Internet dia adalah wifi gitu lebih Wifi, tepatnya. solusi konektivitas bisa. Konektivitas support ya. Kenapa sih kok dia dikhususkan buat UMKM? Bedanya apa sama IndiHome biasa? Nah, Udah sweet. saking kompaknya jawabnya sampai Saking sama-sama. Ya. sehatinya gitu. Ya boleh sweet dulu. Kalau misalnya ada kelebihannya dari Sultanet itu mungkin kita punya aplikasi ya. Aplikasinya ada aplikasi Sultan Pay sama Sultan Kasir gitu. Itu tuh jadi si pihak UMKM itu punya kelebihannya tuh bisa masuk ke digital teh di situ. Kalau misalnya buat Sultan Pay sendiri, jadi ada tenan-tenan yang bisa nantinya pakai QRIS gitu kan sekarang lagi musim ya. Ya. Karena orang-orang tuh sekarang udah nggak pada pakai uang cash. Aku Kadang-kadang- bayar ini aja susah teh bayar parkir. Iya, yang Saking nggak ada cashnya tuh. nyari 2.000 sekarang susah ya. Atau saking tanggal tuanya juga nggak tahu sih. Aduh, jadi curcol Gimana? apa ya. Aduh. Iya, QRIS teh. Iya, kalau QRIS. Kalau misalnya di Sultan Kasirnya sendiri, jadi kalau kita suka nongkrong di kopi, suka nggak ngopi nggak? Iya, suka. Suka. Kopi-kopi senja gitu ya. Itu kan sekarang udah pakai apa sih tab kayak gitu ya, kita tinggal pilih. Nah nanti itu tuh si menu yang kita punya tuh bisa dimasukin ke situ. Oh gitu. Jadi pakai si QR itu tadi ya, tinggal scan. Jadi tinggal Oke. scan aja gitu. Itu kan berarti
sedikitnya gini lah, dipaksa bahwa UMKM itu harus ikutin inovasi yang sekarang lagi berlanjut gitu. Oke, Karena- arus digital gitu ya. karena kasihan juga kalau misalnya mereka tuh harus bayar orang atau apa ya, teknisi langsung buat bikin aplikasi kayak itu kan mahal teh uangnya gitu. Kalau kita sekarang makanya ada Sultanet itu dikeluarin itu tuh, jadi mereka tuh biar lebih apa ya, lebih minimal gitu ya. Jadi tinggal ikutin aja, tinggal kan downloadnya bisa di App Store gitu ya. Betul. Ikutin, mereka juga pasti ikut bisa gitu. Karena kebanyakan kalau misalnya si UMKM itu tuh kan usaha kecil menengah kan. Betul. Jadinya mereka tuh kadang udah aja pakai buku atau apa gitu. Cuma yang ditakutin sekarang itu kenapa kita keluarin Sultan Pay sama kasir itu ada biar nggak keluar katanya teh kan udah batiknya sedikit teh. Terus dapatnya uang palsu kita tuh, ya kan kasihan. Batinya ya. sedikit. Kasihan batiknya sedikit. Benar. Jadi makanya ada itu tuh. Kadang kita kan udah nggak pakai uang cash tuh, ini kita bisa QR loh, mau jualan atau mau beli apapun juga 10.000 tinggal di QR aja. Iya. Sesuai juga ya sama visi misinya Telkom yang pengen menjadi the king of digital era. Iya, gitu. betul, Jadi betul. memang kita sedikit-sedikit kita pengen mendigitalkan masyarakat nih. Betul. Berarti ini tuh sedikit bukan sedikit ya upayanya Telkom untuk mendigitalkan UMKM juga gitu ya kira-kira ya. Betul. Jadi emang dengan kita memberikan nih mohon dikoreksi. Iya. Jadi apabila kita berlangganan internet nih via Sultanet juga kita bisa berlangganan beberapa aplikasi-aplikasi tadi. Jadi mau nggak mau kita arahnya ke digital gitu ya Teh ya gitu. Iya, karena gimana mau ini menjadi masyarakat yang berbasis digital kalau kita nggak pelan-pelan nih dari kehidupan Iya, yang sehari-hari gitu. Karena kan sekarang udah semuanya digital, udah semua online itu ya. Betul. Sekarang kayak aplikasi lain juga kan udah nggak semuanya pakai uang cash gitu kan. Nah, jadi kita ngambilnya ke orang-orang yang benar-benar ada barangnya gitu teh, kayak online shop gitu kan mereka nanti dikirim kan. Tapi kalau warung-warung kayak gitu kan kasihan juga gitu. Jadi mereka tuh tinggal ini loh, terus buat kayak grosir-grosir itu, jadi mereka nggak usah belanja harus ngantri atau apa gitu. Mereka kan kalau Tinggal misalnya- pilih aja iya, ya. tinggal pilih, Oke, nanti oke, tinggal oke. dikirim barangnya kayak gitu teh. Mantep ya, tinggal pilih. Berarti Iya, dari iya. QR tersebut kita tinggal pilih, klik-klik, terus habis itu tinggal diantar. Iya, meminimalisir banget sih. waktu juga gitu. Dan mungkin ini juga sebagai upaya menyelamatkan lingkungan juga, kita hemat kertas, Betul. ya kan? Terus habis itu penggunaan uang kertas juga berkurang, penggunaan iya. bon-bon dan lain sebagainya itu bisa pakai itu ya, Sultan Bisa, Kasir bisa, tadi bisa, ya. iya. Sultan Berarti Kasir. Sultan Kasir tadi fiturnya apa aja Teh? Nah kan tadi Sultan Pay itu buat pembayaran digital ya. Betul. Nah kalau Sultan Kasir ini segala fungsi yang ada di kasir bisa dimasukkan di HP. Jadi mulai pencatatan barang, dia punya barang apa aja bisa dicatat tuh di Sultan Kasir. Kemudian setelah dicatat ada yang mau beli nih, langsung Stoknya dihitung ya? semua, dihitung manualnya ada. Dan nanti bisa juga muncul ini bonnya. Jadi bisa muncul bonnya, bisa dari HP kayak ada alat buat ngeprint bon tuh, nanti bisa disambungkan, bisa langsung ngeprint langsung. Oh, oke. Selain itu di Sultan Kasir itu juga ada namanya scan barcode. Nah kan kalau barang-barang yang udah dari pabrik kan biasanya ada barcode tuh. Nah di Sultan Kasir nanti bisa di scan barcode-nya, dulu. langsung muncul harganya gitu. Jadi nggak perlu beli juga alat yang buat scan yang di supermarket kan Iya, biasanya iya, kan iya, ada tuh. biasanya gitu tuh. Merah-merah. Nggak usah, kita Pakai cuma HP gitu. pakai HP Iya. langsung muncul. Mantap nggak tuh? Dan kalau barang-barang yang nggak ada barcode-nya, kita bisa buat barcode-nya. Bikin barcode sendiri. Jadi misal ini nih, ini kan nggak ada barcode-nya nih. Ah. Nah kita mau buat barcode sendiri, nanti bisa dari Sultan Kasir munculin barcode, tinggal ditempelin di sini. Oh gitu, berarti itu via aplikasinya, Via aplikasi, dibikinin iya. barcode-nya Iya. per barang gitu berarti ya? Barang bisa kalau punya barcode. Berarti terus habis itu tinggal scan lewat HP, terus langsung masuk ke pencatatan. Nah masih masuk catatan. Jadi semua barang yang kita punya bisa tercatat. Oh mantep. Dan dong nanti di bulanan juga ada fitur pemasukan berapa, pengeluaran berapa, semuanya bisa Pembukuannya tercatat. ya? Pembukuannya Masih. berapa. ya. Iya, Ada. jadi lebih terstruktur gitu Iya. ya. Karena kalau misalnya UMKM itu kan nggak semuanya nih punya Iya. kemampuan Nah, untuk betul. data lah, jadi admin dan lain sebagainya yang Iya. untuk pencatatan supply dan demand-nya berapa. Nah dengan Sultanet ini jelas jauh lebih memudahkan Iya, gitu betul ya. Sekali.
Tapi tetap ngomongin Sultanate kan berarti kita nggak terlepas dari internet ya, di Iya, aplikasi-aplikasi tadi. Kalau secara internet sendiri sih ada paketan-paketan apa aja sih Teh, dengan kecepatan berapa gitu kira-kira? Kalau buat Sultanate itu kita ada produknya ada 3 ya, layarnya ada 3P sama 2P. 3P itu atau triple play itu internet, UCTV sama PON. Itu kecepatannya dari 20, 50 sama 100. Nah, kalau untuk dual play-nya aja atau 2P kalau misalnya teman-teman itu bilang itu ada yang internet TV sama internet UCTV gitu. Itu sama kecepatannya 20, 50 sama 100. Kenapa diambil 20, 50 sama 100? Karena kita tanya dulu kebutuhannya si UMKM itu sampai mana gitu. Kalau 20 bisa yang menengah kecil gitu. Kalau 50 udah sedang. Kalau yang 100 itu yang besar gitu. Jadi nggak ada pilihan 34 itu biar ketahuan gitu Teh. Jadi sampai mana si aplikasi itu harus digunakannya Mappingnya gitu. ya, berarti ke kecil atau menengah. Karena setahu aku kalau misalnya dia 20 Mbps berarti perangkatnya itu yang yang bisa maksimal penggunaannya. perangkat gitu ya. Betul. 3 sampai 5 kalau aku nggak salah ya, kalau 20 Mbps. Betul. Kalau 50 Mbps ke atas bisa 10 perangkat ke atas gitu. 100 Mbps bisa lebih lagi gitu ya. Mungkin untuk mereka-mereka yang udah besar. Biar pede juga sih Teh kalau UMKM teh. Ya Gitu pede. Nah, gimana Karena tuh? mereka tuh pedenya sama dengan minimarket. Iya ya. Iya, betul, sama betul, dengan betul, minimarket bahwa saya juga ikutin inovasi dong, karena mereka tuh nggak mau tergeser sama minimarket yang baru Iya, pada benar, muncul-muncul benar, gitu. Mau nggak mau mereka harus ikutin alur yang sekarang benar-benar lagi in gitu ya, lagi Iya. viral. Apa sih yang lagi rame itu? Saya mau beli rokok ini misalnya tuh nggak ada uang, di warung itu bisa lo pakai QRIS gitu. Iya, dan lagi mereka mungkin biasanya kalau misalnya ke warung tuh, kita kalau ke warung kan biasanya beli gitu kan ya. Kalau sekarang bisa self service, bisa scan barcode sendiri, coba Iya, bener. beli gitu biasanya. Beli apa, Yosan? Masih ada itu. Nggak ada kayaknya. Yang huruf N-nya nggak ada kan? Iya, huruf N-nya selalu nggak ada. N-nya nggak ada. Makanya nanti kalau beli seblak, beli apa tadi tuh cireng kayak gitu, tinggal siapin aja QRIS-nya gitu. Dibuat barcode-nya Iya, gitu dibuat kan. barcode-nya seblak gitu kan. Seblak, ini berapa? Gila. Hmm. Kadang tuh bukan masalah nominalnya ya. Kadang tuh walaupun kayak katakanlah seblak cuma 10.000, tapi namanya kita generasi cashless Iya, ya kan di iya, masa yang cashless. sekarang. Betul. Sekarang kalau ditanyakan pada bawa uang nggak bawa. Nggak ya. bawa gitu. Atau emang nggak ada. Emang nggak ada. Atau emang kosong dompetnya ya? Belum tanggal 25. Iya, gitu ya. Lagi krisis. Teh Furi sendiri nih atau Mas Reza juga nih kayaknya udah lama ya berkecimpung di dunia ini, ngelihat dari kepedean cara ngobrolnya sih. Padahal baru ngobrol. Iya. Baru ngobrol, baru kenal tadi depan ruangan. Nah, kalau dari Teh Furi sendiri, tadi kan jabatannya sales pro ya Teh? Iya. Pro sekali dia Gila. Teh. Pro sekali. Sepro apa sih Teh Furi ini? Pengen dong. Aduh, kalau ngobrolin tentang pro tuh jadi kayak udah profesional bisa Oh, gitu iya. ya. Kan emang iya. Iya. Teh. Padahal kalau di sales itu nggak ada profesional gitu, karena kita kan semuanya belajar gitu. Saya sendiri di Telkom ini udah mau jalan 7 tahun Teh. Wih. Jadi pas udah fiber itu bener-bener gitu saya tuh. Jadi naik turunnya si Telkom sendiri gitu, dari dulu paket 10 Mbps 550.000 dulu. Makanya sekarang dapat 550, aku nyantai-nyantai aja, orang dulu aja Iya, udah iya. dapet gitu. Cuma Sales kalau pro gitu. Sales pro. Cuma ada apa ya, suka dan dukanya jadi sales teh bener-bener Mbak Ti, apa teh ya. Gimana tuh? Jadi kalau jualan yang namanya kita jualan Sultanate itu kita kan langsung ke UMKM ya. Ada yang produksi bikin cheese stick, cireng gitu ya. Kita tawarin dong, ini loh kayak gini. Mereka nanti pulangnya suka ngasih, teteh ini ya bawa dulu katanya Ada kayak bekal gitu. ya. Buat bekal, padahal mah nyogok teteh. Aku tuh masih bingung ya, disogok itu tuh nanti dia bulanannya bayar nggak? Kan kemarin udah pakai cheese stick tuh. Susah juga kayak gitu. Suka duka. Tapi mereka kalau ada
ke kitanya tuh kalau ada barang baru atau produk baru, mereka masih susah gitu. Tetap aja kita harus edukasi lagi Betul, gitu. betul. Edukasi lagi, apalagi kan Telkom ini inovasinya baru lagi ya. Dulu namanya DigiConnect, sekarang namanya Sultanet karena lagi booming. Nah, Telkom itu jadi Sultan meren ya. Bismillah gitu ya. Sultan Indonesia gitu ya. Semoga saya juga jadi sultan. Aminin aja dulu lah. Boleh. Intinya dari 7 tahun itu tuh emang diam di Telkom itu aku udah enjoy banget gitu teh. Sebelumnya saya emang dari provider yang lain gitu ya. Gitu saya nggak mau cerita. Dari yang lain gitu. Dapat gaji pokok tapi under pressure gitu teh. Oke. Jadi saya dari jam 7 udah harus ada di area, harus foto gitu. Terus kalau hari itu saya nggak input atau nggak dapet data atau nggak dapet pelanggan, di Kuramasan tuh kita tuh di dikasih pressure tahu gitu ya? pressure gitu karena dikasih gaji pokok gitu. Makanya pas saya pindah ke IndiHome itu nyamannya gini, kamu mau target berapa asal kamu kerja, karena kan jaringan gitu banyak ya, beda sama yang lain. Insya Allah gitu dapat gitu. Makanya saya kalau ingetin ke teman-teman itu jualan dulu aja. Gerak Pede aja dulu ya teh ya. ke lapangan dulu aja. Bener salah nanti. Iya, masanya kalau kitanya udah ke lapangan sama Allah juga ya, udah ditunjukin rezeki kamu tuh di mananya gitu. Ada usahanya dulu gitu ya. Karena Tuhan itu tidak akan menutup mata pada hambanya yang berusaha. Betul, teh. Gila nggak Tiara? Enggak tuh udah sehat. Iya, kayak gitu teh. Ya bismillah aja lah gitu. Toh selama 7 tahun ini kalau saya berpikirnya kayak gini, Telkom, saya nggak pernah bawa nama agency gitu ya, karena saya masih ada di Telkom. Betul. Agency itu sebagai penghubung saya dengan Telkom gitu. Tetap mau mitra agency atau Telkom itu tidak membuat saya kaya atau tidak membuat saya menjadi sultan, tapi bisa menjadi saya hidup selama ini gitu, bisa bantu saya hidup, saya bisa makan, saya bisa nyekolahin anak, saya bisa apa. Karena ya balik lagi target kitanya sampai kemana gitu. Teh. Jadi Telkom memang memfasilitasi ya. Iya. Kalau misalnya kamu pengen, ayo usaha yang Betul. kenceng. Kalau kamu nggak pengen, ya udah kita pun tidak akan nge-push. Jadi memang Telkom ini sedikit-sedikit kita memang berusaha kayak tadi balik lagi ya, kita pengen ke lebih digital dan lebih digital lagi. Betul. Dan tujuan kita adalah untuk mendigitalkan masyarakat juga. Betul. Gitu. Jadi memang Teh Furi di sini besar sekali nih jasanya buat kita Telkom Tasikmalaya. Asik ya tuh buat Telkom Tasikmalaya untuk sedikit demi sedikit mendigitalkan masyarakat. Amin, bismillah. Karena memang dari Telkom ini kan kita pengennya tuh ayo lebih maju lagi, ayo bersama-sama maju lagi gitu, dan kita pengen mengajak masyarakat untuk ke arah sana gitu kan. Jadi pelan-pelan gitu pokoknya jalan. Karena zaman itu kan sekarang terus inovasi, digital. Kalau nggak sama Telkom yang kenalin mau sama siapa? Betul. Kita kan BUMN gitu ya, yang benar-benar harus edukasi ke masyarakat itu harus yang lurus gitu. Makanya kalau ada provider lain atau ada dari internet lain, kalau saya mah pede-pede aja teh gitu. Pede aja, banyak kan yang nawarin ayo kesini. Toh saya udah nyaman di sini mau apa gitu, enjoy aja. Nyaman dulu ya. Ya, apalagi punya Kak Ubisnya ini, punya Asmannya ini, aduh ganteng banget dah. Cuma belum ngajak makan. Tahu nih Mas Reza gimana? Kan baru. Oh baru iya, baru sebulan. Oke. Memang ya Telkom dari untuk dan bagi negeri ya Teh. Betul, jadi kita betul. di sini juga untuk negeri juga. Gitu. Amin. Kalau saya mah buat keluarga saya. Kejauhan nih ya. Iya. Kalau negeri mah nanti kalau saya udah jadi presiden gitu ya. Sekarang mah buat anak saya aja dulu. Keluarga bagian dari negeri. Iya betul. Gak ada negeri gak jalan gitu. Kalau dari Mas Reza sendiri gimana? Kayaknya kalau dari Teh Furi tadi banyak pengalaman sebagai sales profesional, tapi Mas Reza ini sebagai senior saya di Telkom. Senior. Makanya kan masih kelahiran tahun 99 ya. Gimana? 99. Jadi Mas Reza ini sebagai senior saya di Telkom, dia tuh udah sekian tahun ya berkecimpung di dunia marketing gitu. Gimana? Sebenarnya saya berapa? bergabung 10 tahun? Enggak. Baru berapa ya di Telkom? Saya di Telkom tuh hampir 5 tahun lah. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Kalau
bergabung di Biges ini saya baru 2 bulan. 2 bulan. Ya, sebelumnya saya jadi Kaubis Ciamis. Kaubis Manis. tuh apa tuh? Kepala kantor gitu? Iya, kepala kantor. Jadi Unit dia bisnis. yang memegang teritori gitu di Oh, Ciamis. cakupannya dari mana sampai mana tuh? Awalnya dari Kecamatan Ciamis, selanjutnya meluas sampai Kawali, sampai Manunjaya. Oke, terus Sebelum di Ciamis, saya juga di Tasik dulu. Itu di maintenance dulu, ngurusin perangkat. Jaringan ya, Iya, ngurusin berarti perangkat, ya. ketemunya perangkat, terus dipindah ke Ciamis, ke sales, ketemu orang-orang baru tuh awalnya saya agak pemalu kan saya tuh. Jadi kalau kita banyak orang tuh agak gimana, tapi namanya kita kerjaan ya kita harus menyesuaikan. Apalagi teman-teman di Ciamis itu banyak cerita, banyak support gitu. Apalagi kalau Pak El nonton nih, halo Pak El. Itu salam buat Pak El. Dapatnya PL aja. Iya, teman-teman di Ciamis itu banyak support, banyak cerita lah, seru pokoknya. Terus alhamdulillah pindah ke sini, pindah ke Tasik gitu. Stres lihat saya ya, Mas. Enggak. Belum. Dan serunya di Telkom tuh kita ketemu banyak orang gitu. Jadi mulai yang dari ketemu begini sampai yang kayak Teh Furi ini kita nikmatin aja. Yang agak unik juga Iya, banyak agak ya. unik juga. Oke, belajar banyak hal Iya, berarti ini betul Kak. sekali. Oke, berarti sekarang ada di mana nih unitnya? Biges, Unit bisnis, government, enterprise, Service. service gitu. Terus salah satunya jualan Sultanet. Sultanet bagian dari bisnisnya tuh. Bagian dari Bisnis bisnisnya service-nya, gitu ya. ya. Kenapa bisa jadi bagian dari bisnis? Apa karena fokusnya ke UMKM? Iya, karena tadi kita tujuannya untuk membantu mengembangkan pelaku usaha dan UMKM ya. Jadi selain kita memberikan konektivitas, kita juga harus membentuk ekosistemnya, ekosistem digital. Dimulai dari tadi pembayaran digital sama kasir digital tadi. Jadi emang kewajiban Telkom bukan hanya menggelar jaringan aja, tapi membantu mengembangkan ekosistem digital tadi. Betul. Berat loh bahasa ekosistem digital. Ekosistem digital. Aku ingat-ingat terus nih ekosistem digital gitu. Nanti Tadi aku cari di kamusnya dulu. Takut salah. ekosistem digital kalau ini di dunia UMKM. Iya. Tapi kalau di Biges sendiri selain UMKM, mana-mana aja sih yang kita berusaha membangun ekosistem digital di dalamnya? Di government juga ada. Jadi kita Government juga tuh kantor-kantor dinas gitu ya. kantor dinas, Sekolah. dinas. Kalau di Tasik itu ada Pemkab Tasik, Pemkab Tasik, Pemkab Ciamis, itu kita juga masuk ke sana. Pemerintahan. Kita ada smart e-government juga, kita membantu untuk pengelolaan pengelolaan pemerintahan yang lebih bagus gitu. Oh, Kalau oke. di desa, Sistemnya berarti ya ya, Pak kalau ya? di desa kita ada Simpel Desa, itu tuh buat tata kelola desa. Jadi profil desa nanti muncul dan setiap warganya juga bisa menginstal aplikasi Simpel Desa. Mantap. Tadi ekosistem digital. Wede, menyeluruh loh ini ekosistem digital mulai dari pemerintahan sampai dengan ada Simpul Desa. Simpel Desa. Simpel Desa Simpel. ya. Terus aku pernah dengar ada Smart Village juga ya? Iya, Smart Village. Jadi di wilayah Tasik ini ada yang dibuat piloting itu namanya Desa Pangandaran. Oh, Desa Pangandaran itu jadiin Smart Village Nusantara. Oke. Jadi Smart Village Nusantara itu ada sebuah ekosistem lagi. Kayaknya dia nggak punya kosakata lain gitu loh guys. Jadi di Smart Village Nusantara itu ada namanya Command Center. Command Center ini bisa memantau skala indikator yang ada di luaran. Jadi di luar tuh ada namanya Smart Pole. Smart Pole itu untuk sensor angin, sensor kelembapan, sama ada speakernya juga, ada toanya juga gitu. Toanya buat apa nyanyi? Buat karaokean. Sama kalau di ujung-ujungnya tuh ada indikator level. Jadi kalau ada banjir nanti bisa langsung ketahuan di comment center tersebut. Oh gitu. Terus kayak misalnya nih Pangandaran itu kan desa wisata ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya jumlah pengunjung dan lain sebagainya gitu? Nah, ini nanti harapannya ke depannya seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau sekarang sementara masih ke faktor iya, alam iya, comment gitu centernya ya. tersebut. Keren ya kedengerannya comment center. Apakah itu bayangan aku tuh langsung kayak di NASA gitu loh. Kayak banyak layarnya, banyak tombolnya. Belum ya sebetulnya mah. Harapannya. On proses. Kan untuk digital itu tadi kan nggak sebentar ya. Iya. Kita bangun dari bawah dulu pelan-pelan, dari instansi yang paling kecil, dari instansi Betul. desa, kecamatan, pelan-pelan kita naik ke atas ke perkantoran. Harapannya nanti makin lama juga makin menyeluruh Betul. gitu ya. Karena itu pasti maju, nggak akan mundur gitu. Mungkin aja nanti dari Tasik ke Pangandaran itu nggak 3 jam lagi. Weh, terbang gitu. Terbang pakai karpet permadani.
pakai roket gitu ya. Dikontrol oleh comment center itu tadi. Teh Tiara di mana ini, udah nyampe belum ya sampai ke Pangandaran? Bentar parkir di bawah gitu. Roket aku di bawah gitu. Roket. Kemarin lihat bule bikin roket di The Sims. Roket. Ya Di ampun. The Kalau Sims. sekarang roket cuma bisa di The Sims ya. Kenapa sih kita nih banyak gimmicknya? Oke, teman-teman, karena mengingat kita tadi udah ngobrol-ngobrol seru banget, Iya. kita banyak dapat informasi tentang si Amin. Sultanet ini, tentang pengalamannya Teh Furi, pengalamannya Mas Reza juga. Nah mungkin nih ada kalau kata-kata terakhir serem banget ya, Iya, iya. gitu. Ini closing speech mungkin dari Mas Reza boleh, dari Teh Furi boleh, tentang ini nih, tentang Sultanet, boleh tentang Teteh sendiri, boleh tentang ini marketing diri mungkin, siapa Nyari yang jodoh atau mau gitu. marketing diri. Mangga silakan. Kalau dari saya mungkin bagi para pelaku usaha atau UMKM yang berminat atau tertarik dengan Sultanet, bisa langsung dibuka aja di webnya di mysultan.id. Nah, nanti di sana ada pilihan produk konektivitas tadi, sama solusi digital, ada artikel-artikel usaha juga, dan solusi pinjaman modal juga. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung buka aja mysultan.id. Oke, Itu mungkin dari berarti saya. selain berlangganan internet juga banyak fitur-fitur tadi ya. Iya, Ada Sultan betul. Pay, Sultan Kasir, mau lebih lengkap lagi buka di webnya mysultan.id. mysultan.id. Di situ banyak info-info usaha Iya, gitu ya. info usaha Gila, juga. lengkap banget sih. Kalau dari Teh Furi ada komentar-komentar yang lebih pedas Kalau mungkin? aduh, level berapa? Kalau buat aku mah kayak gini lah, buat teman-teman yang masih belum kerja gitu ya. Karena mereka tuh kadang-kadang takut dengan nama katanya sales atau marketing gitu. Cobalah gitu, hayu enjoy buat ngejalanin semua pekerjaan yang ada gitu, banyak bersyukur. Apalagi kalau jadi sales marketing di IndiHome itu udah paling enak gitu kalau kata aku mah. Ide. Karena si jaringannya udah luas gitu ya. Kalau betul, saya tuh betul, di betul. Retail Tasik itu kan dari Garut, dari Lingkar Nagrek, Nagrek. sampai Sampai ke Pangandaran. Pangandaran tuh. Saya aja dari dulu tahu tuh Pantai Pangandaran itu cuma satu. Kemarin dibawa Sabrina ke Kakanat Sik, aduh. Mana tuh, Teh? Genep. Ternyata banyak banget pantai itu. Banyak Teh. banget pantai. Dan itu udah kecapai ini jaringan IndiHome. Udah, Wah, lagi ada mantap pembangunan juga juga. pembangunannya. Jadi kadang-kadang orang yang ngelamar atau mau jadi sales marketing itu mereka udah ketakutan sendiri gitu. Iya. Yuk coba bareng-bareng gitu belajar kita di sini, nggak usah takut lah. Karena si sales itu kan jantungnya perusahaan Teh. Betul. Kita harus jadi jantung perusahaan dan jantung keluarga sendiri gitu. Betul. Ayo bareng-bareng. Ujung tombak gitu ya. Iya, jangan berpikir harus nyari yang besar atau gaji gitu. Yang kecil tapi barokah mah insya Allah apapun bisa kita ikutin gitu. Kalau saya sih ingetin kan teman-teman itu, saya nggak pernah target ke sales gitu Teh. Tapi mereka harus punya target sendiri. Iya. Target saya sekarang pengen handphone iPhone 13, berapa 13 juta, berapa 23. Nggak Ya tahu tinggal aku, Teh. dihitungin aja sama PS-nya berapa gitu. Iya. Kalau kamu pengen, ya pasti kebeli, nggak usah nyicil Betul. pakai aku laku, tit. Ini kreatif. Jangan pakai itulah. Kamu bisa beli apapun asal mau gerak gitu. Belinya cash aja gitu. Usaha tidak akan mengkhianati Iya, hasil intinya. karena pembangunan di Retail Tasik itu besar banget ya, apalagi Ciamis, Banjar sampai Pangandaran itu. Yuk yang mau gabung ke Telkom gitu. Selagi Yuk teman-teman, ayo. bergabung ke keluarga Telkom. Betul. Ingat, Biar lebih enak lah gitu. Jadi sekarang tuh biaya sekarang tuh mahal. Skincare aja MS Glow. Tuh tit lagi. Tit, lagi. banyak produk ya di Iya, sini Bun. Di nggak semua. boleh. Bisa dipasang di sini-sini ya. Iya. Tambahan. Skincare aja Nanti udah tolong ya, Mas, ya, mahal ditit-titit gitu ya. Apalagi kalau misalnya punya aplikasi nggak belanja kan itu tuh punya uang enggak gitu kan, sedikitnya kalau misalnya kita bisa ngasilin uang mah ada paket juga. Belanja wae ada kerja saya mau jadi marketing gitu. Lain ngepet gitu ya. Gitu guys, jadi intinya kerja di Telkom enak gitu. Betul, enak Bermanfaat. banget. Jangan ngeliat yang gaji atau nggak gaji gitu. Iya. Enjoy aja gitu. Jangan fokus ke sana terus gitu ya. Fokusnya tuh ke pembenahan diri Betul. gitu, pengembangan diri Betul. gitu. Wah, gila sih. Mau ngomong apa sih?
Oke, terima kasih banyak Teh Furi dan Mas Iya, Reza. Hari ini kita dapat sami-sami. banyak pembelajaran banget ya, mulai dari produk-produk Telkom yang terbaru sampai dengan ini beberapa wejangan-wejangan dari Wejangan-wejangan. Mamah Furi yang Iya, ada di sini. Mama Nyangu. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat Amin, teman-teman amin, semuanya. amin. Dan kita di sini Teh Furi, Mas Reza, dan Tiara pamit. Sampai jumpa lagi di Obelix yang selanjutnya. Obelik.